Ataili adalah desa di Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ataili terdiri dari dua kata, yaitu Ata artinya orang dan Ili artinya gunung. Jadi, Ataili artinya orang gunung. Menurut sejarah, nenek moyang orang Ataili sama dengan orang Lembata yang berasal dari Pulau Seram atau Nusa Ina di Kepulauan Maluku. Mereka bermigrasi dari sana karena bencana alam dan perang saudara yang ditandai dengan hancurnya kerajaan Nunusaku. Mereka bermigrasi dalam beberapa etape, yaitu Pulau Saparua, Gorong, Watu Bela, Kepulauan Kei, Tanimbar, Romang, Lapang Batang, dan Rusa, dan yang terakhir menetap di Lembata. Orang Ataili memang tinggal di gunung. Pada zaman penjajahan Belanda, gunung menjadi tempat persembunyian. Kala itu orang Belanda menerapkan politik divide et impera untuk menguasai rakyat setempat. Mereka mengadu domba masyarakat dengan perang tanding antar suku, yakni Paji dan Demong. Orang Ataili termasuk Alam Grup Demong di bawah pimpinan Kakang Lamalera, Kerajaan Larantuka. Tanggal 23 Agustus 2008, Desa Ataili diresmikan oleh mantan Bupati Lembata, Andreas Dulimanu. Desa Ataili menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana perempuan yang sudah menikah akan meninggalkan sukunya dan masuk dalam suku suaminya. Pengaturan sistem suku merupakan warisan sejak zaman nenek moyang yang masih berlanjut hingga saat ini. Sistem ini diatur sedemikian rupa sehingga terjadi keharmonisan di dalam desa. Keharmonisan ini ditandai dengan sistem kekerabatan antar suku. Suku-suku yang ada di Ataili adalah Ilin, Uden, Atun, Buran, Bakior, Lampole, Patin, Taum, Kepitan, Lerek, Elan, Ingan, dan Witin. Pada zaman dulu, setiap suku memiliki kepala suku, namun seiring perkembangan zaman, jabatan kepala suku dihilangkan. Tugas dan fungsi seorang kepala suku adalah memutuskan perkara dalam kampung. Orang Ataili awalnya adalah orang nomaden. Mereka hidup berpindah-pindah tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain. Beberapa tempat yang pernah ditempati yaitu Ili, Bakalerek, Roga, Belgele, Smuki, Bakaor, dan Waikomu. Sisa penduduk yang masih bertahan di Ataili kurang lebih 300 orang. Rata-rata mereka bermata pencarian sebagai petani. Mereka bertani secara tradisional dengan cara membuka ladang berpindah-pindah. Penghasilan utama dari desa Ataili adalah padi, jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, jambu mente, kemiri, dan kopra. Namun sayangnya, curah hujan di wilayah desa ini sangat rendah, sehingga mereka kerap mengalami gagal panen. Pada 1982 atau 41 tahun silam, Ataili dikenal memiliki sumber air berlimpah. Sumber air Sebolo yang terletak di wilayah hutan tertutup di desa ini pernah menyuplai air minum hingga ke desa Atakera sekitar 3 km dari desa Ataili. Namun, sejak 2008, sejak menjadi desa definitif, warga setempat kerap mengeluh kekurangan air bersih. Padahal mata air Sebolo kini hanya memasok kebutuhan air bersih bagi lebih dari 300 orang total warga desa Ataili. Salah satu tradisi ritual yang terkenal di desa ini adalah Pau Parau. Dipercaya, ritual Pau Parau yang dilakukan sebagai bentuk menghormati leluhur mampu meningkatkan debit air di Sebolo jika dilakukan dengan ikhlas dan dengan cara yang benar. Mantan pamong desa Atakera, Dusun Kiasatel atau sebutan untuk desa Ataili saat itu, yakni Ignatius Olawitin, menyatakan ada 4 komponen suku yang wajib hadir saat menggelar ritual adat di mata air Sebolo, yakni Lewo Tanah Allah atau pemilik kampung yaitu suku Ilin, dan Wai Alap atau suku pemilik air, yakni suku Tau, Ingan, dan Uden. Sebelum seremoni, 4 komponen suku ini duduk bersama di rumah Lewo Tanah, yakni suku Ilin. Semua perlengkapan seremoni seperti ayam 1 ekor, ketupat, tuak, sirip pinang akan disimpan terlebih dahulu di rumah tuan tanah selama 1 malam. Sebagian dari keempat komponen suku yang wajib ada saat menggelar ritual akan membawa seekor babi, ketupat, tuak, dan sirip pinang sebagai syarat ritual ke lokasi mata air.
Mereka akan menetap di lokasi ritual selama 1 malam dan tidak tidur sepanjang malam sambil terus melantunkan namang, yaitu nyanyian tradisional bagi para leluhur, dengan harapan agar air bisa masuk ke kampung. Saat melantunkan namang, para tetua memanggil nama arwah para leluhur pemilik air semalam suntuk. Ritual dilakukan suku Lewotana, sedangkan 3 suku pemilik air mendampingi. Keesokan harinya, kurban akan disembelih di lokasi ritual dan akan diolah dan disantap bersama warga lain yang menghadiri ritual tersebut. Dalam ritual Pau Parau, Lewotana Alap atau pemilik kampung yang akan melakukan perat amet atau berbicara dengan leluhur di mata air. Usai ritual, mereka akan mulai melantunkan namang kembali, dan semua peserta kembali ke kampung dengan berjalan kaki dari mata air sampai ke rumah tuan tanah suku Ilin. Tao, oh buka pinta mata waiba, launa ile bule, kata le berupa igole.